الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعده على بعد، فخص بعد الشهور والأيام والليالي بمزايا وفضائل يعظم فيها الأجر والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الهادين للصواب، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, kita masih diberikan kesempatan dan kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat dan aman. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan, tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memberikan uswah yang terbaik bagi kita,
dan semoga kita menjadi orang yang baik dan menjadi umat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada hadirin semuanya, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena dengan bekal takwa itulah kita akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada khutbah kali ini khatib ingin menganalisis dan mengambil hikmah dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Surat yang pertama diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Pada ayat yang pertama dan kedua, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kalau kita lihat kata Iqra dalam kamus memiliki beragam macam makna. Bisa menyampaikan, menelaah, membaca, mendalami, meneliti dan berbagai makna lainnya. Kata ini kemudian diikuti dengan biismi rabbika. Para ulama berpendapat bahwa pada masa jahiliyah para kaum Quraisy seringkali sebelum melakukan pekerjaannya mengagungkan apa yang mereka sembah, seperti mengucapkan biismi Allata al-Uzza. Maka dalam ayat ini Allah ingin tegaskan untuk senantiasa hanya menyertakan Allah dalam setiap tindakannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, membaca adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut bahasa Al-Qur'an berasal dari kata qira'ah yang artinya membaca atau bacaan. Sehingga Al-Qur'an adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan dengan kewajiban membacanya bagi hamba-hambanya. Dan ini dikuatkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali berupa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat di atas menunjukkan bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengutamakan kewajiban membaca bagi hamba-hambanya. Karena dengan membaca setiap manusia dapat memahami, mempelajari serta menghayati sesuatu yang tidak diketahuinya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ayat kedua dikatakan khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ada sebagian ulama menafsiri ayat tersebut, dia telah menciptakan manusia dari sesuatu yang menempel. Dalam bahasa biologi itu adalah zigot. Zigot ini menempel kepada dinding rahim wanita. Dengan dinding rahim wanita yang kuat maka akan melahirkan anak yang baik pula. Ayat tersebut ingin mengajarkan kepada kita bahwa zat yang patut dijadikan tempat bersandar, mengadu dan meminta pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada ayat ketiga sampai kelima, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dan hanya Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ketiga, Iqra wa rabbukal akram.
Ada sebagian ulama menafsiri ayat tersebut, bacalah dan hanya Tuhanmu lah yang maha mulia. Ayat tersebut mengajarkan kepada kita agar supaya menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah dan di sisi makhluknya, maka bertakwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh sesuai dengan firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Ayat keempat yang berbunyi alladzi 'allama bil qalam. Allah ingin mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Ayat tersebut ingin mengajarkan kepada kita agar menulis ilmu yang kita dapatkan. Menulis adalah cara terbaik dalam mengikat ilmu. Para ulama pun menganjurkan untuk menuliskan setiap ilmu yang didapatkan, karena dengan dituliskan maka seorang pembelajar akan lebih mampu mengingat dan memahami ilmu yang dia dapatkan tersebut. Lebih-lebih menuliskan rentetan tingkah laku dalam kehidupan dunia ini dengan catatan-catatan yang baik, karena semua tingkah laku kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat kelima, allamal insana ma lam ya'lam. Allah ingin mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah mengajarkan suatu ilmu kepada manusia, baik melalui wahyu yang diterima oleh Nabi, melalui mimpi, melalui ilmu laduni, dan ilmu dengan usaha manusia sendiri. Dan Allah lah yang maha mengajarkan dari apa yang tidak diketahui manusia, sehingga manusia mengetahui apa-apa yang belum diketahuinya. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, kesimpulan dari khutbah Jumat yang singkat ini, beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari surat Al-Alaq ayat 1-5 adalah: yang pertama, senantiasa memulai sesuatu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimudahkan dalam pemahaman dalam hal apa saja. Yang kedua, keharusan manusia untuk senantiasa membaca baik teks Al-Quran dan buku-buku pengetahuan, serta membaca konteks, artinya membaca lingkungan di sekitar. Jika salah satu dari kedua pembacaan ini dikesampingkan, tentu tidak akan sampai kepada pemahaman yang seimbang, terutama dalam memahami kandungan isi Al-Quran itu sendiri. Yang ketiga, kita hanya bersandar dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi makhluknya, maka seharusnya kita bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling takwa di antara kamu sekalian. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Yang kelima, tulislah sejarah kehidupan kita dengan hal-hal yang baik, karena semua tingkah laku kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, jangan pernah menyerah untuk terus berusaha, sebagaimana ketika Jibril meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk terus mengikuti bacaannya sampai bisa, karena sesungguhnya Allah akan senantiasa membantu hambanya yang gigih berusaha dan berdoa. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, Allah dengan kasih sayangnya masih memberikan rahmat dengan menutup aib kita, sehingga sudah selayaknya kita menutup aib sesama muslim. Allah yang selalu memperhatikan kita, sehingga sudah selayaknya kita merasa malu untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu berbuat baik kepada kita, sehingga seharusnya kita berbuat baik, berkata-kata baik dan memberi nasihat baik dengan cara yang baik.
serta berusaha selalu berbuat baik. Allah sampai hari ini memberikan kita hidup sehat walafiat, maka sudah seharusnya kita beramal soleh dan menebarkan manfaat dan kebaikan bagi orang lain, bukan sebaliknya memberikan beban dan kemerototan bagi orang lain. Barangkali demikianlah sedikit khutbah yang dapat saya sampaikan. Semoga khutbah ini bermanfaat dan menjadi introspeksi diri kita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemampuan dan kekuatan untuk menjadi hamba-hambanya yang bermanfaat bagi orang lain, yaitu dengan senantiasa berbuat baik kepada sesama. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'ul alim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأوصيكم على طاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وعد السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكتك المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة ومحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة ومن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. فيا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.